Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahil nabi was sahbi wal alihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya senantiasa memberikan kita kenikmatan taufik wal hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, yang malam yang mulia ini, di tempat yang mulia. Insyaallah mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat kepada kita dengan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan daripada pengajian kita yang di malam hari ini. Sudah kita masuk mengenai tentang syukur. Yang di minggu lalu masih berbicara kita tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk syukur tersebut itu juga terbagi menjadi 3 bagian. Adapun syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi 3 bagian. Apa itu? Yang pertama syukur dengan hati, syukru al-qalb atau bil qalb, syukur kita dengan hati. Bagaimana itu? Adalah mengetahui dan mengakui bahwa seluruh nikmat itu adalah dari kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Semua yang kita dapatkan semata-mata atas kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, semata-mata karena sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Itu nikmat ya. Jangan semata-mata kita nikmat yang ada di depan mata kita yang jelas-jelas lalu kita nggak terima, lalu kita protes akan nikmat tersebut, komplain. Nah, bagaimana orang tersebut dikatakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi itu mengakui dan mengetahui. Ayo pasang kelapangan dada kita akuin, dan kita harus tahu bahwasannya seluruh nikmat yang kita miliki adalah kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak baik sama kita, nggak mungkin kita dikasih kenikmatan ya. Itu syukur yang ada di dalam hati kita, yang masing-masing kita yang bisa merasakan nikmat tersebut adalah hati kita masing-masing. Lalu yang kedua adalah syukur dengan ucapan. Bagaimana itu? Adalah memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Banyak kita muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, itu kan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus kita muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, alangkah baiknya Engkau ya Allah. Kalau bukan karena rahmat-Mu ya Allah, nggak mungkin aku ini berada di tempat yang mulia ini ya Allah. Orang-orang yang berada di tempat ini adalah orang-orang pilihan ya Allah. Berarti tandanya Engkau ya Allah menginginkan kepada kami yang hadir di tempat ini kebaikan di dalam diri kami masing-masing. Ini tanda Allah pengen kita jadi orang baik. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa jadikan kita orang yang saleh, salehah, orang yang baik, yang istiqomah, yang pengen selalu berada di jalan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita harapkan. dan senantiasa mengingat-ingat akan nikmatnya.
Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dikatakan ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa waqad adda syukraha. Tidak ada suatu nikmat yang telah diberikan kepada hambanya kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, berarti orang tersebut sudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia sudah bersyukur. Jadi nggak ada nikmat yang diberikan kepada hambanya kemudian kita ucapkan atas nikmat tersebut alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, walau cuman sehari ya, walau cuman sehari dapat uang cuman 20.000, cuman 50.000, tapi alhamdulillah ya Allah, uang 50.000 ini bisa makan sekeluarga 3 kali sehari. Alhamdulillah ya Allah, ana bersyukur ya Allah. Nah ini syukur kita, ucapkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita dikatakan hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang dikatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, ya, sedikit daripada hamba-hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu sedikit, gak banyak. Makanya mudah-mudahan kita termasuk daripada hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yaitu mengerahkan seluruh anggota badan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, biar kita dapat ridhonya Allah. Ayo yang masih sehat, yang badannya masih kuat, ya semangat kita buat ibadah, semangat kita buat hadir majelis taklim. Ntar kalau udah sakit lain ceritanya. Jangan kalau udah sakit baru mau bergerak jalan ke masjid, baru mau nyari majelis taklim kalau udah sakit. Tapi kalau lagi sehat, oh mumpung lagi sehat nih, dipakai waktunya buat apa? Buat foya-foya, buat nyantai-nyantai. Akhirnya nyesel di kemudian hari. Udah sakit baru mau ngaji, baru mau sholat dan lain sebagainya. Nah ini bentuk kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya kita di tempat ini bentuk syukur kita dengan perbuatan, ya. Bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan kita. Bagaimana? Antum hadir di tempat ini, ngaji bareng-bareng, sholat berjamaah. Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang nama syukur ini penting, sangat penting sekali ditanamkan di dalam hati-hati kita semua. Jangan jadi orang yang nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun Allah Subhanahu wa ta'ala ngasih, kalau kita ngarepin misalnya kita target sehari anak harus dapat sekian, tapi kalau bukan bagiannya lain ceritanya. Udah kita pengen sehari dapat katakanlah sehari kita kerja, target kita biar dapat minimal 150.000 per hari, tapi tahu-tahu dapatnya di bawah itu. Kita udah usaha. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam qasidahnya, beliau mengatakan alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi qussim lak hasilun ladaik. Alladzi li ghairik la yasil ilaik, kalau misalkan sesuatu yang diperuntukkan untuk selain daripada dirimu, la yasil ilaik, gak bakal sampai kepada kamu. Ada rezeki orang mau ngasih duit segepok misalnya 1 juta rupiah misalnya, atau 10 juta, udah kelihatan ini bakalan ana dapatnya. Tahu-tahu orang lain yang dapatnya, itu bagian orang lain udah. Itu untuk orang lain, nggak bakal nyampe kepada kita gimana pun caranya. Kalau itu bukan rezekinya kita. Walladzi qussim lak hasilun ladaik. Yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala untuk dirimu, maka kamu akan mendapatkannya. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Banyak-banyak syukur aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama mengatakan daripada bentuk Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan syukur, rasa kenikmatan tersebut yang kita miliki senantiasa ada pada diri kita, apa? Ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Kita bersedekah. Apa yang kita punya
kelebihan harta, misalnya kita punya, kita keluarkan buat sedekah. Sebagian harta kita buat sedekah. Dengan kita bersedekah, ini tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan nikmat tersebut senantiasa berada di dalam diri kita. Artinya nikmat tersebut bakalan terus menerus, continue. Tapi kalau kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu, tapi kita nggak mau keluarkan untuk orang lain yang membutuhkan, entah itu berupa makanan, entah itu berupa tenaga, entah itu berupa uang dan lain sebagainya, kita nggak mau sama sekali. Yang penting diri kita dapat. Kalau kita ngasih ke orang lain, takut kita rugi nggak dapat. Nah, ini model-model kayak begini, tandanya orang nggak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur Allah Subhanahu wa taala ngasih kita rezeki, ya udah kita kasih ke orang lain. Yang di kulkas, makanan yang di rumah yang di kulkas, kalau nggak dimakan kasih orang lain. Jangan sampai kita simpen berminggu-minggu, akhirnya apa? Ujung-ujungnya rusak. Dosa nggak dosa kayak begitu. Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, mertuanya Habib Umar bin Salim bin Hafid. Itu Habib Muhammad Al Haddar ini seorang ulama besar, masya Allah. Beliau katakan apa? As-sallaja, kulkas itu adalah aduwul fuqara. As-sallaja aduwul fuqara. Kulkas itu adalah musuhnya orang miskin, musuhnya orang-orang fakir. Kenapa? Ya begitu, yang tadi itu makanan harusnya dihabisin dalam 1 hari 2 hari, simpan di kulkas, akhirnya bisa tahan seminggu. Yang mestinya itu makanan dibagikan buat orang lain, kita simpan sampai seminggu, ujung-ujungnya apa? Rusak, nggak kita makan. Nah, itu dosa kita. Hal-hal semacam ini aja mesti kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, mungkin di rumah punya kulkas, punya makanan yang lebih, yang kiranya nggak dimakan, kasih orang lain daripada mubadzir. Dosa kita, ntar kita nyimpan makanan lalu makanan tersebut rusak, nggak kita apa-apain. Nah, kita hati-hati kayak begitu. Jangan khawatir, udah sesuatu yang kita keluarkan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana qasamalun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah, apapun yang kita miliki, nggak bakal kurang. Bal yazdad bal yazdad bal yazdad, tapi bakal nambah, nambah dan nambah. Siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah ragu udah. Maka insyaallah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa nikmat tersebut berada di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin wal hadirat, kita lanjutkan selanjutnya daripada pembacaan kitab Al-Akhlaq lil Banin li Syekh Umar bin Ahmad Baraja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Madza yajibu 'alaika li ustadika? Apa yang diwajibkan terhadapmu kepada gurumu? Yang pertama ya, Ustaz. An tudghina li nasaihi, hendaknya engkau mengikuti dan mematuhi daripada nasihat-nasihatnya. Ente dengerin kalau guru kita nasihatin, kalau guru kita ngasih tahu kita patuhin daripada nasihatnya. Wa takhda'a li awamirihi, melaksanakan daripada perintah-perintahnya. La khaufan minal iqabi walakin qiyaman bil wajib. Bukan yang dimaksud kita ketika guru kita nyuruh kita sesuatu, memerintahkan kita, jangan kita anggap karena takut bakalan dihukum kalau nggak kita lakukan. Bukan, walakin qiyaman bil wajib, akan tetapi semata-mata melaksanakan kewajiban. An ikhlasin min qalbika, tentunya perintah tersebut harus kita lakukan dalam keadaan ikhlas di dalam hati kita. Jangan sampai nggak ikhlas. Kalau bicara tentang ikhlas ini luar biasa. Al-Imam An-Nawawi, seorang ulama besar ini, Imam Nawawi. Beliau di antara karya beliau yang terkenal adalah kitab Riyadhus Shalihin.
Ada kitab kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, itu di kitabnya beliau diawali dengan babul ikhlas, bab tentang pembahasan tentang ikhlas. Penting yang namanya ikhlas ini. Kita ibadah kalau kita nggak ikhlas, bagaimana ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah, berkat ikhlasnya Al-Imam An-Nawawi, ini apa namanya? Rahasia daripada ikhlas. Karena keikhlasan beliau ini, Imam Nawawi seorang ulama besar yang fatwanya kitab-kitabnya dipakai di berbagai macam madhab, semua memakai daripada menukil daripada pendapatnya Al-Imam An-Nawawi. Saking ikhlasnya beliau adalah salah satu ulama yang meninggal sampai usia 40 tahun itu nggak menikah, nggak sempat, bukan nggak mau menikah, tapi nggak sempat buat nikah. Kenapa? Apa yang beliau lakukan? Berkhidmah untuk ilmu, nulis kitab-kitab, mengarang kitab. Sampai suatu hari, ceritanya suatu malam pada zaman dahulu itu nggak ada lampu. Lampu yang digunakan pada saat itu adalah lampu tempel. Apa bahasanya? Hah? Nah itu dah pokoknya. Itu lampu mati, lagi nulis kitab, lagi ngarang nih. Tahu-tahu subhanallah, ketika beliau menulis, Allah Subhanahu wa taala kasih karamah. Ini karamahnya Al-Imam Nawawi. Lagi nulis, dari tangannya beliau, dari jarinya beliau keluar cahaya. Masya Allah. Ini karena ikhlasnya beliau. Coba, ikhlas semata-mata, nggak ngarepin apa-apa. Yang penting umat ini bisa selamat, itu yang beliau pikirkan. Sebagaimana yang dipikirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipikirin umat. Nggak peduli sama diri sendiri, mau kata harta bagaimana, dikeluarkan semuanya. Demi apa? Demi umat. Nah, ini penting, ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ikhlas kita kepada guru kita. Ibarat kata, kalau kita ini belajar berguru, kita ini udah ikhlas saja, terima aja mau diapain sama guru kita. Selagi itu perintah tersebut adalah perintah kebaikan, tidak melanggar daripada syariat. Kama yudqinul maridu lit-tabibi asy-syafiq. Seperti juga sebagaimana seorang yang sedang sakit, dia patuh sama dokter. Seorang pasien dia sakit, dia datang ke dokter. Kira-kira nih pasien pengennya apa yang diharapkan? Kesembuhan. Dia pengen sembuh. Bagaimana caranya? Dia udah pasrah sama dokternya. Dokter bilang ini harus disuntik, ya udah dia pasrah. Kalau memang itu tindakannya harus disuntik, oh ini harus minum obat ini, ya Allah ini obat pahit nggak enak, ya udah dia pasrah, mau nggak mau, pengen sembuh atau enggak, gitu. Ibarat kata seperti itu. Jadi seorang murid itu ibaratkan seperti seorang pasien terhadap dokter. Kita nih lagi pengen diobatin, hati kita nih pengen dibersihkan, pengen diobatin biar menjadi hati yang sehat. Fatastaqbila kullama yulqi ilaika bihusnil isgha'i wasyukri wal farah. Maka kamu menerima setiap apa yang kamu dapatkan kepadamu bihusnil isgha'. Kalau guru kamu mengatakan kepada kamu, pasang telinga baik-baik, bihusnil isgha', dengan pendengaran yang baik, wasyukri wal farah, dan bersyukur dan bergembira. Kalau ada perintah dari guru, fulan, Aziz, panggil sama gurunya misalnya, ta'al, ya Aziz, wahai Aziz, ta'al, misalnya, kemarilah. Senang seorang murid dipanggil sama guru, senang nggak? Senang, berarti gurunya perhatian sama muridnya. Wa anta tawaddu'a lahu, hendaknya engkau tawadhu, rendah hati kepada guru kalian, sekalipun kalian lebih pintar daripada guru kalian. Meskipun kita misalkan katakanlah kita lebih pintar daripada guru kita, jangan sekali-sekali kita sombong, harus tawadhu. Yang namanya murid tetap murid, nggak boleh ngerasa oh ana lebih alim daripada guru ana. Nauzubillah min dzalik. Wa tatlubu tsawaba wasyarafa bi khidmatihi, dan kamu meminta mengharapkan pahala dan kemuliaan dengan kalian berkhidmah kepada guru kalian.
wa tash'ura daiman annaka mamnunun min ustadzika. Kamu senantiasa merasa diperhatikan daripada gurumu. Wala tastati'u an tujaziyahu mahma ahsanta ilaih. Wa tahdhara ghayatal hadri min an ta'rida alaih. Maka kamu harus berhati-hati, sangat berhati-hati daripada berpaling daripada guru. Jangan sampai kita berpaling dari perintahnya guru kita. Ini tanda ilmu yang tidak bermanfaat adalah seorang murid yang dia menentang gurunya. Kita nggak tahu di balik perintahnya guru itu maksudnya apa. Tolong ambilkan ini, tolong ambilkan ini. Ini kapan belajarnya? Ada model begitu. Ada dulu ceritanya orang belajar kepada seorang syekh, kepada seorang guru. Gurunya orang alim, orang soleh. Tapi dia pengen belajar, ini nggak belajar. Disuruh ngambil ini, ngambil itu. Ujung-ujungnya apa? Dia mikir, ini kenapa sih? Protes dia. Padahal dengan dia berkhidmah tersebut, itu guru lagi ngetes dia. Seberapa sabar dia sama gurunya. Masya Allah. Jadi murid pun mesti sabar sama gurunya. Ya, apapun yang diperintahkan oleh guru kita, kita laksanakan dengan ikhlas. Jangan sampai kita menentang daripada guru kita. Au tu'anidahu atau takabbar alaihi, atau kamu menantang gurumu, atau au tatakabbar alaihi, sombong kepada guru kita. Na'udzubillah min dzalik. Wa fil hadits, di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, laisa min akhlaqil mu'mini at-tamalluk. Bukan daripada termasuk akhlaknya seorang mukmin at-tamalluk, pengen dipuji, nyari pujian. Bukan akhlaknya orang mukmin. Illa fi talabil ilm, kecuali di dalam menuntut ilmu. Itu maksudnya antusias kita di dalam menuntut ilmu. Kalau kita pengen hari-hari kita pengen dipuji, niat sama orang, nggak baik, bukan akhlak orang mukmin. Kecuali kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Wa qala Sayyidina Ali karramallahu wajha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau pernah mengatakan, ana abdun man 'allamani harfan. Aku adalah seorang budak, seorang hamba, barang siapa yang mengajarkanku walaupun cuma satu huruf. Aku menganggap diriku seorang budak, kata Sayyidina Ali, kepada orang yang mengajarkanku walaupun cuma satu huruf. Ngajarin, ya Sayyidina Ali, ini huruf alif, ini huruf ba. Beliau menganggap dirinya adalah muridnya. Bahkan beliau katakan apa? Ana abdun, aku adalah seorang budak bagi siapa orang yang mengajarkanku walaupun cuma satu huruf. Insya Allah, kalau dia mau, nggak apa-apa, silahkan jual aku, silahkan juallah aku. Wa insya Allah, kalau dia mau, silahkan bebaskan aku. Inilah, jadi menganggap betul-betul dirinya ibarat kayak seorang budak. Namanya budak, kalau nggak dibebaskan, kalau nggak dimerdekakan, kalau nggak dijual dan lain sebagainya. Wa insya istaraqqa wa amal kibru wal inadu fasababun lihirmanil ilm. Jadi seorang Sayyidina Ali pun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku, kata Nabi Muhammad, adalah kotanya ilmu, dan Ali, Sayyidina Ali adalah pintunya. Nabi kotanya ilmu, Sayyidina Ali pintunya. Wa man aradal Madinah fayatiha min babiha. Siapa orang yang pengen masuk ke dalam kota tersebut, maka datangilah terlebih dahulu pintunya. Ini Sayyidina Ali menandakan keluasan ilmunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, luar biasa, sehingga pantas beliau dijuluki dengan pintunya kota ilmu. Adapun sombong dan menentang merupakan sabab daripada hirmanil ilm, ya.
ilmu yang tidak barakah, ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau kita punya ilmu lalu kita sombong, maka ini tanda sebab ilmu kita jadi gak bermanfaat. Sebagaimana dikatakan di dalam syair, kama qala syair, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu adalah musuh bagi seorang pemuda yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali, seperti layaknya banjir. Banjir adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Seorang pemuda, ilmu adalah musuh daripada seorang pemuda yang sombong. Musuh, nggak mau ilmu itu berteman dengan seorang pemuda yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali, seperti ibaratkan banjir adalah musuh bagi tempat yang tinggi. Ada nggak banjir? Yang namanya banjir kan musuh daripada tempat yang tinggi. Orang yang pengen selamat dari banjir, pengen selamat ya ke tempat yang tinggi. Inilah gambaran kiasan seorang murid kepada guru. Tidak boleh yang namanya sombong. Sombong itulah sifatnya iblis. Iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia alim, tapi karena sombong, bahkan bukan hanya diusir tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, dan anak keturunannya juga. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita ilmu yang berkah dan bermanfaat insyaallah. Senantiasa kita bisa menjaga adab kita kepada guru kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa yang kita perbuat dan kita lakukan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat dan dalam keadaan syarif kepada Allah Subhanahu wa taala, dan taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. على هدينا وعلى كلنا الصالحة وعلى ما نوى أسلافنا الصالحون وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب.